BRI Super League musim 2026-2027 akan jauh lebih kompetitif dari musim sebelumnya. Dan Persijanya Sintayong akan menjadi salah satu kontender atau kandidat terkuat sebagai juara baru BRI Super League. Persija musim depan akan mengganggu kenyamanan Persib Bandung di singgasananya setelah 3 musim berturut-turut hat-trick champion dan berhasil menjadikan BRI Super League sebagai Liga Tani. Dan tidak hanya ancaman itu datang dari Persija untuk Persib Bandung, tetapi akan ada banyak sekali elemen of surprise, dan yang salah satu yang paling gue tunggu adalah kebangkitan dari Bali United yang secara progres sangat menjanjikan. Progres senyap dari Bali United akan siap memberikan kejutan di musim depan. Karena progres dari sisi jajaran pelatih dan juga skuad pemainnya ini benar-benar excited banget untuk ditunggu di musim selanjutnya. Dan juga jangan pernah lupakan ada Persebaya, di mana setelah 22 tahun tanpa gelar, nol trofi, akhirnya Persebaya pecah telur di Piala Presiden, sehingga akan memicu optimisme untuk menyambut musim yang baru, apalagi setelah berhasil mengalahkan Persib Bandung. Ya meskipun ada alasan Persib Bandung tidak menurunkan full squad, sedangkan Persebaya udah all in full squad dari awal gitu kan di Piala Presiden kemarin, tetapi ada sikap humble datang dari hampir semua pemain Persebaya berikut sang pelatih Bernardo Tavares, di mana mereka tidak jumawa, mereka tetap humble, mereka bersyukur, dan mereka menganggap bahwa trofi Piala Presiden adalah langkah awal untuk menyongsong musim depan. Sehingga jika ada terjadi elemen of surprise atau kejutan, mungkin datang dari Bali United, Persija, dan juga Persebaya. Kalau untuk Persija, aku sedikit optimis ya. At least Persija bisa nongkrong di top 3 klasemen seperti di musim sebelumnya di era Mauricio Souza gitu kan. Nah, lalu ada juga ya dari klub-klub yang lain, salah satunya itu Borneo. Meskipun Borneo gue agak-agak was-was juga, meskipun Borneo di musim sebelumnya adalah runner up secara poin sama dengan Persib tetapi kalah head to head. Tetapi kalau kasusnya Borneo itu terjadi perombakan besar-besaran, banyak sekali pemain kuncinya yang harus dijual, dan dijualnya itu ke rival ya. Salah satunya ada Nadeo ke Persija dan juga ada Peralta ke Persib Bandung, di mana Nadeo dan juga Peralta itu ya salah satu pondasi kokoh kesuksesan Borneo di musim lalu. Sehingga kalau untuk musim depan gue agak kurang yakin sama Borneo, karena Borneo akan mengalami fase rebuilding ya, akan mengalami fase pembangunan ulang skuadnya, sehingga kalau untuk hasil ya tidak bisa diekspektasikan gitu kan. Tapi dalam video kali ini gue akan membahas Persija, di mana gue salah satu orang yang benar-benar mendefend atau membela Sintayong, di mana secara permainan Persija jauh lebih baik daripada Persebaya dan juga Persib Bandung. Mereka meskipun ya harus hasilnya kalah gitu kan. Melawan Persebaya di laga pertama dari Sintayong itu sendiri harus kalah memalukan. Pertama golnya itu bunuh diri dari backnya sendiri gitu kan, back mahal lagi yang dipuja-puja sama The Jackmania, lalu Sintayong kartu kuning. Nah, menghadapi Persib Bandung juga sama, harus kalah. Tetapi buat kalian yang menonton, buat kalian yang ngerti permainan sepak bola, kalian mungkin akan sepakat bahwa secara gameplay permainan Persija itu udah sangat luar biasa. Apalagi di Piala Presiden kemarin, Persija itu baru persiapan kurang dari 2 minggu. Ini era baru loh. Ini pelatih baru dan juga ada beberapa nama-nama pemain baru. Mungkin masih tahap say hi, say hello gitu kan. Tetapi secara chemistry sudah memiliki identitas. Dan Sintayong menepati janji bahwa dia akan bermain ofensif bersama Persija, karena sebagaimana yang kita tahu, Sintayong itu kan memiliki filosofi permainan yang cenderung defensif ya, mengandalkan defense counter ketika melatih timnas Indonesia. Tetapi melihat Persija itu seakan-akan kita melihat sesuatu yang baru dari Sintayong, bahwa Sintayong itu ya bisa menerapkan permainan yang ofensif juga gitu kan, tidak seperti yang biasa kita lihat ketika melatih timnas. Nah, gue akan bahas ya kenapa gue sangat optimis sama progresnya dari Persija. Ini disclaimer dulu, gue orang Jawa Barat sudah pasti,
orang Jawa Barat itu dukungnya klub mana ya kan, apalagi baju yang gue pakai juga ini. Gue termasuk bobotoh dari kecil ya sebagaimana orang Jawa Barat lah, ini culture ya, menjadi bobotoh itu kayak culture gitu kan. Ini seperti agama yang diwariskan gitu. Gue terlahir di Jawa Barat ya otomatis gue fans dari Persib Bandung. Tetapi gue termasuk orang yang pengen eee, berusaha untuk berpikir bahwa sepak bola Indonesia harus di atas klub, sehingga gue berharap akan ada klub-klub yang membuat Persib Bandung tidak nyaman duduk di singgasana. Kenapa? Karena supaya ini untuk menarik ya, supaya liga kita itu menarik. Bosen lihat Persib juara terus gitu kan. Apalagi Persib itu ada di fase nggak fokus ke BRI Super League aja, masih tetap menang gitu kan. Karena fokusnya Persib itu ya ke ACL, karena secara cuan ACL itu gede banget anjir secara bisnis. Sehingga gue berharap tentunya Persib Bandung gue prediksi bisa 4 musim berturut-turut juara BRI Super League, tetapi gue berharap akan ada perlawanan seperti yang dilakukan oleh Borneo musim lalu. Dan salah satu perlawanan yang paling gue tunggu adalah dari Persija. Ini gokil banget ya. Nah, gue akan membahas Persija, peta kekuatan skuad Persija di eranya Sintayong. Meskipun musim pertama jangan pernah ekspektasi trofi di musim pertama, karena musim pertama itu baru membangun pondasi gitu kan, baru membangun identitasnya, apalagi banyak sekali pemainnya baru yang masuk. Salah satunya kita bahas 10 pemain baru Persija di era Sintayong. Yang pertama ada sang kiper ya, yaitu Nadeo Agrawinata, di mana Nadeo itu di musim lalu di Nadeo benar-benar penampilan atau performanya sangat luar biasa dan menjadi faktor kunci Borneo bisa melangkah jauh sampai menyamai poinnya Persib Bandung, dan cuman kalah luck doang ya, karena nggak hoki doang, head to headnya masih tetap kalah sehingga Persib juara, tetapi Borneo juga ya seperti juara lah, runner up yang terasa seperti juara. Sehingga ketika Nadeo ke Persija ini akan menjadi amunisi yang baru ya. Meskipun ada yang janggal nih guys. Transfernya Nadeo itu agak janggal. Kenapa? Karena setelah Nadeo teken kontrak bersama Borneo sampai 2031, itu Persija langsung buy out. Otomatis kalau dari awal emang mengincar Nadeo, kenapa nggak diincarnya sebelum Nadeo teken kontrak, berpanjang kontrak bersama Borneo kan? Ini kan apalagi secara nilai kontraknya mahal banget, miliaran gitu kan ya. Ini agak-agak gimana? Gue takutnya Persija itu sama kayak Barcelona di era Bartomeu gitu kan, dimana ya banyak sekali transfer pencucian uang. Tetapi ya tidak ada yang tahu lah gitu kan. Yang penting Nadeo bisa membela Persija, semoga performanya tidak turun, semoga performanya masih sama ketika Nadeo di musim lalu bersama Borneo. Nah, lalu ada juga Kwon Chang-hun di posisi gelandang ya, di mana Kwon Chang-hun ini pernah dilatih oleh Sintayong ketika melatih timnas Korea. Ini udah pasti kayak apa ya, anak kesayangannya lah. Apalagi siapa tadi, Kwon Chang-hun ini juga bermain di edisi Piala Dunia terakhir di 2022 ya, sehingga ya ada kedekatan secara personal lah bersama Sintayong. Semoga saja Kwon Chang-hun ini bisa menerapkan apa yang diinstruksikan oleh Sintayong di lapangan. Jadi penerjemah permainan di lapangan gitu kan. Mungkin ini job desk utamanya ya sebagai sesama kolega dari Korea itu sendiri. Sehingga ini pondasi awal lah untuk ngeblend sama pemain-pemain lain, karena Sintayong itu masalahnya adalah language barrier ya, atau hambatan dari kendala bahasa. Semoga adanya ini bisa menerjemahkan di lapangan, karena pemain Persija sendiri kebanyakan juga dari Eropa, otomatis pasti bahasa Inggris, core bahasanya bahasa Inggris, dan pemain lokal kita juga kalau masalah bahasa Inggris ya udah jago lah, apalagi Rizky Ridho, salah satu Rizky Ridho, Donitri. Ya, semoga saja pemain lokal kita juga udah secara language itu udah nggak jadi batasan gitu kan. Nah, lalu ada Stepan Loncar di posisi gelandang juga, di mana Stepan Loncar ini secara CV udah melanglang buana di liga-liga yang secara kompetitif jauh lebih besar daripada BRI Super League gitu kan. Sudah melanglang buana di Eropa banyak sekali, di HNK Rijeka, Ferencvaros Vitesse, KP Kocseric, FC Astana, hingga Lech Poznan gitu kan. Ini secara TV menjanjikan. Gue tidak akan membahas banyak karena memang secara permainan belum gue lihat sendiri gitu kan. Lalu ada Kyohei Yoshino masih di posisi gelandang. Ini gelandang asal Jepang ya, yang direkrut dari Karezo Osaka gitu kan. Ya semoga saja ini juga
mampu memberikan performa yang langsung gacor di musim pertamanya karena ini juga, pemain asing juga ya. Secara CV nggak kalah, hebat dari lancar. Lalu ada Radovan Pankov ini paling paling kasihan itu Radovan Pankov ya. Paling kasihan kenapa? Karena di laga debutnya harus bunuh diri gitu, melakukan gol bunuh diri sehingga Persija harus kalah 1-0 dari Persebaya. Ini mungkin, tidak sesuai dengan ekspektasi The Jackmania karena Radovan Pankov itu ya dipuja-puja lah sama The Jack. Karena secara CV ini bener-bener selalu bermain di klub di mana klubnya itu langganan juara gitu kan. Sehingga semoga saja ini aura juaranya bisa nular ke Persija. Dan sekali lagi Persija di Piala Presiden itu tidak buruk ya mendapatkan, juara 3 dan langsung mendapatkan hadiah. Ini progres yang sangat bagus mengingat persiapannya kurang dari 2 minggu. Nah, lalu ada juga Dennis Kollinger di posisi back. Ini benar-benar perombakan karena hampir separuh dari skuadnya Mauricio Souza itu udah cabut ya, apalagi pemain-pemain Brazilnya gitu kan. Sehingga pemain yang didatangkan ini kebanyakannya ini akan menjadi tim inti sehingga PR-nya adalah seberapa cepat atau seberapa lama Coach Sintayong bisa memberikan chemistry kepada pemain. Kalau chemistry-nya udah jadi, ini permainan dari Persija udah bakal gokil banget sih, sumpah. Lalu ada Kerim Memija di posisi back juga. Ini nama-nama yang benar-benar sangar banget ya, mengingat ya, budget dari Persija itu sendiri untuk bursa transfer kan 500 miliar lebih. Karena memang, Coach Shin itu datang, ke Persija membawa sponsor besar yaitu Hyundai ya. Sehingga ini win-win solution baik itu untuk Persijanya maupun untuk Coach Shin itu sendiri. Nah, Memija juga ini bener-bener keren ya, asal Bosnia. Ini bener-bener, temennya dari Edin Dzeko kayaknya. Karena secara CV udah melanglang buana juga di berbagai, kompetisi atau liga yang sangat bergengsi dari Memija itu sendiri. Bahkan ya, positif vibe dari, Coach Sintayong itu sendiri, pertama Coach Sintayong itu kan tipikal pelatih yang mengedepankan faktor fisik atau stamina, sehingga gue setuju sama keluhan atau, kritikan dari, teman-teman di kolom komentar yang mengatakan bahwa ini kenapa timnas Indonesia setelah ditinggal sama Coach Shin, itu secara stamina agak kelihatan ngos-ngosan banget gitu kan. Sedangkan waktu di eranya Coach Shin, stamina mereka bener-bener keren banget, bener-bener kuat banget, solid banget gitu. Ya mungkin salah satunya faktor dari pelatihan yang diberikan oleh Sintayong ya, karena Sintayong itu menggembleng pemain Persija, itu disiksa dulu secara fisik, sehingga kalau fisiknya kuat, otomatis bisa menerapkan permainan agresif yang akan diterapkan oleh strateginya Sintayong. Nah, lalu ada juga tentu saja Pratama Arhan yang kembali pulang. Seharusnya ya Pratama Arhan, Witan, dan, pemain-pemain yang pernah abroad gitu kan, meskipun akhirnya pulang, itu menjadi sebuah contoh ya, bisa dicontoh sama pemain-pemain generasi baru seperti Donitri. Gue berharap Donitri itu bisa abroad gitu kan, meskipun ya sudah ada tawaran dari FC Emmen ya, klubnya dari tim Gaipen mengincar Donitri, semoga Donitri bisa dilepas sama Persija, karena Persija tidak kekurangan pemain di posisinya Donitri, justru di posisinya Donitri itu numpuk banget ya, bahkan bertabrakan dengan Shane Patinama. Semoga saja ya nanti Donitri bisa memilih untuk abroad, Persijanya ngelepas, FCM-nya serius gitu kan, sehingga nanti akan banyak sekali generasi ke bawahnya talenta-talenta lokal Indonesia itu bisa abroad mengikuti jejak seperti Pratama Arhan. Toh jikalaupun nanti abroad dan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak, at least bisa balik lagi ke BRI Super League, ya tetap bermain di klub besar, bukan di klub yang papan bawah gitu kan. Ya Arhan sendiri masuknya ke Persija, salah satu klub terbesar di BRI Super League gitu kan. Kita lihat nanti akan seperti apa, apalagi Arhan itu kedekatan secara personal bersama Coach Shin kan bener-bener ya udah bisa kita lihat lah ya. Lalu ada Victor Detan, ini posisi penyerang ya, di mana ya salah satu missing puzzle dari skuad Persijanya STY itu ya di posisi penyerang. Di Piala Presiden itu tinggal eksekutornya aja yang harus dibenahi, karena banyak sekali secara pola penyerangan, variasi penyerangannya udah oke, udah banyak. Tinggal eksekutornya, butuh sosok striker yang tajam di depan mister gawang lawan gitu kan. Lalu ada Akil Sabik dari kiper. Nah, ini mungkin berbenturan juga ya mendatangkan Nadio. Lalu ada Akil Sabik sendiri secara performa
mereka berdua ini tidak jauh berbeda lah gitu kan ya. Mungkin karena memang kita melihat dari Akil Sapik sendiri sedangkan Nadeo di AFF kemarin banyak sekali performanya dirasa kurang gitu kan. Sehingga nanti sayang banget nih kalau Akil Sapik itu harus jadi cadangannya Nadeo ya. Kalau secara kualitas ya tidak jauh berbeda gitu kan. Nah, yang paling menariknya ini udah kita bahas semua nih 10 pemain dan masih akan mendatangkan pemain-pemain lain. Yang paling menarik adalah Witan Sulaiman itu seakan-akan berada di masa prime-nya kembali setelah dilatih oleh Sintayong. Otomatis kedekatan Sintayong bersama mantan anak buahnya di timnas Indonesia itu masih terjalin sangat baik ya. Sehingga kepercayaan diri dari pemain-pemain yang pernah dilatih oleh STY di timnas itu kembali membuktikan dengan performa yang apik. Apalagi ada kabar ya, kabar bahwa Ivar Jenner akan direkrut oleh Persija karena Ivar Jenner itu kan kontrak bersama Dewa itu kontrak singkat ya, cuma 4 bulan, cuma 6 bulan gitu kan. Tetapi apalagi hal ini mencuat ketika ada video, Coach Shin berpelukan dengan Ivar Jenner di tribun gitu kan, sehingga spekulasi ini kencang banget meskipun sudah dibantah sama Dewa United bahwa Dewa akan mempertahankan Ivar Jenner, akan diberikan perpanjangan kontrak karena kalau menurut gue pribadi, Ivar Jenner adalah salah satu pemain yang, sangat konsisten ya secara performa baik itu di timnas maupun di klubnya. Karena di timnas ini Ivar Jenner itu posisinya tidak tergantikan. Banyak sekali pemain timnas era STY, pemain diaspora yang sudah tidak dipanggil lagi ya, seperti salah satunya Rafael Struwik gitu, Rafael Struwik gitu kan. Bahkan kalau untuk timnas tier S-nya mungkin nama seperti Shane dan juga Sandy Wallace dan juga Ragnar itu tidak akan dipanggil kembali, tapi tidak dengan Ivar Jenner karena Ivar Jenner usia masih muda, performa juga luar biasa, bisa menjawab di lapangan. Ya semoga saja sih ya ada narasi baru dari Persija juga. Mungkin Persija akan menjadi klub yang benar-benar menyelamatkan karir pemain diaspora ya. Katanya Marcelino Ferdinand juga kan posisinya nganggur juga kan. Katanya rumor santer Marcelino juga nanti akan ditampung di Persija. Gue setuju, kenapa? Karena ada jaminan ya ketika pemain-pemain timnas Indonesia bermain untuk Persija dan Persija dilatih oleh Sintayong, otomatis ya ini masuk akal kalau narasinya adalah menyelamatkan karir pemain timnas dan semoga saja terbukti nanti. Apalagi seperti yang kita tahu kemampuan dari keunggulan dari Coach Shin adalah Coach Shin mampu melihat talenta muda dan juga bisa mengembangkan talenta muda itu sendiri. Langsung terbukti dengan performa dari Arliansyah ya. Arliansyah di Piala Presiden itu berhasil menjadi pemain muda terbaik turnamen. Itu karena diolah sama tangannya Sintayong. Apalagi for your information, akademi pemain muda dari Persija itu akademi yang paling produktif dan berhasil mencetak nama-nama besar seperti salah satunya ada Donitri dan juga ada Raihan Hanan dan juga banyak sekali nama-nama yang lain sehingga ini kabar baik untuk Persija. Semoga Persija itu percaya proses bersama Sintayong, jangan sampai musim debut tidak ngasih trofi tetapi finish di top 3 langsung tagar STY. Jangan ya, karena kalau Persija bisa percaya proses ke STY bisa dibilang masa depannya akan cerah lah. Trofi itu hanya masalah waktu saja. Kalau kalian ingin menyalip Persib Bandung, jangan menyalip prestasinya dulu, jangan menyalip trofinya dulu, tapi salip aja progresnya. Persib Bandung di posisi yang sekarang jadi klub penguasa gitu kan, menjadikan BRI League sebagai Liga Tani, itu progresnya panjang banget. Nah, yang harus dicontoh itu progresnya Persib. Apa yang dibangun oleh coach Seboyan Hodak itu bukan dibangun dari semalam ya. Itu prosesnya panjang. Kerangka ekosistemnya itu udah bagus banget apalagi kekuatan tersembunyi dari Persib itu bukan di coaching staff, bukan di pemain, tetapi di manajemen. Ini manajemen di bawah pimpinannya Pak Glenn, apalagi juga ada Wahaji Umu dengan positif vibe-nya. Ini benar-benar yang menjadi kunci sukses dari Persib Bandung. So, buat klub-klub di BRI Super League yang lain, kalau mau mengejar Persib Bandung, jangan kejar prestasinya dulu. Karena kejauhan, kelamaan, kalian nggak akan bisa dengan mudah menyalip Persib. Tetapi susul dulu progresnya, bangun dulu pondasinya. Kalau pondasinya sudah sama seperti Persib, barulah ngomongin buat ngalahin Persib, baik itu di liga maupun di turnamen domestik lainnya. Itulah benar-benar semoga saja The Jackmania sabar. Semoga saja The Jackmania berpikir mengambil pelajaran dari kesalahan timnas Indonesia yang memencet Sintayong karena secara permainan Sintayong ini bersama Persija keren banget ya.
sangat bisa dinikmati, apalagi kabarnya Persija sudah TC ke Thailand, belum TC ke Thailand aja permainannya udah keren, apalagi nanti setelah TC. Semoga, nah ini sekalian gue bahas, ini baru menit ke 19 ya, sekalian gue bahas. Ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh klub-klub yang lain untuk bisa menggulingkan Persib Bandung di BRI Super League. Kenapa? Karena Persib akan menjadi klub paling sibuk musim depan. Karena ada ACL tuh, ada Shopee Cup juga, sehingga mungkin di awal musim Persib itu tidak fokus ke BRI Super League. Nah, ketika Persib tidak fokus ke BRI Super League, itulah waktunya para kontender yang tadi gue sebutkan bisa mencuri poin ya, baik itu untuk Persija, Bali United, termasuk Dewa dan juga Persebaya gitu kan, harus curi start di awal. Sehingga jangan sampai nanti kalau di awal musim gap poinnya masih sama dengan Persib, ya Persib itu di paruh musim udah mode serius, udah mode bener-bener menang-menang-menang kayak musim kemarin gitu kan. Kalau mau manfaatin celah dari Persib Bandung, all in di awal musim dan maintain di paruh musim kedua. Mungkin itulah, strategi paling masuk akal yang bisa dilakukan oleh klub-klub lain selain Persib Bandung ya. Karena kalau Persib Bandung juara lagi nih ya dari Super League, ini Persib Bandung udah fix setara PSG ya nih. Ini benar-benar aura PSG, karena dulu juga Levin Kurzawa pemain PSG dan sekarang Persib Bandung udah jadi PSG-nya dari Super League gitu kan. Mungkin itu saja pembahasan gue tentang optimisme memandang masa depan Persija yang akan cerah kalau percaya proses bersama Sintayong. Kalau menurut kalian gimana, guys? Ini kita disclaimer ya, banyak sekali teman-teman yang mungkin tidak menonton videonya sampai habis. Ini gue tidak mengatakan bahwa gue paling tahu, karena ini murni adalah opini gue sendiri. Jadi kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mengkoreksi di kolom komentar. Gue sangat menghargai hal itu. Bahkan gue ingin belajar dari kalian lewat insight-insight yang akan gue dapatkan dari kalian di kolom komentar, karena kita sama-sama pecinta bola, kita sama-sama penikmat sepak bola, terlebih timnas dan juga Liga Indonesianya. Kita kawal terus Liga BRI Super League ini, karena baru kali ini gue merasakan bahwa Liga Indonesia itu sudah sangat jauh levelnya dari ISL dulu. Kita sudah ada di kualitas yang lebih baik lagi gitu kan. So, itu saja yang gue bahas. Thank you banget, ini channel baru gue, jadi support seikhlasnya dan juga subscribe seikhlasnya juga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, bye.